Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jada wa takarrama wa tafaddala wa an'am wa ja'alana min khairil umam wa arsala ilayna misbahad dhulam salawatullah wa salamuhu alaihi wa man sara ala nahjihi wa sabih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari waj'alni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam hormat, salam ta'zim teruntuk Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatoni hafizahullahu wa ra'ah, mata'anallah betul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, serta segenap para dewan guru SMK As-Sa'adatul Abadiyah beserta seluruh staf, karyawan dan segenap jajarannya. Mohon maaf tidak saya sebutkan nama beliau semua satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doain guru-guru kita agar dipanjangkan usianya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah, dan diberi kekuatan istiqomah agar selalu dapat membimbing dan mendidik kita semua menuju ridhonya Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap adik-adik siswa-siswi SMK Sa'adatul Abadiyah, ini enggak semuanya SMK ya? SMK ada juga ya? SMK dan SMP Sa'adatul Abadiyah, mudah-mudahan pada sehat semua. Ini udah pada mandi belum nih? Udah pada mandi? Duit ada duit? Pokoknya yang penting sehat afiat. Pokok utama sehat afiat. Allah Ta'ala ngasih kenikmatan kepada kita banyak banget. Tahu nggak jumlah nikmat Allah itu ada berapa? Tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung jumlah nikmat dari Allah, niscaya tidak ada yang sanggup menghitungnya. Bayangin, mungkin semalam ada di antara kita yang melakukan dosa, maksiat, tapi bangun tidur masih bisa menghirup nafas, masih bisa diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kurang sayang apalagi Allah sama kita. Mungkin ada di antara kita yang meninggalkan kewajiban, tapi diberi nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih taufik hidayah, dikasih kesempatan hidup, kasih umur yang panjang, dikasih nikmat kita bisa ngumpul ngaji bareng di sini. Ini nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu didapatkan orang-orang di luar sana. Makanya Allah Ta'ala mengulang-ulang ayat. Ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya satu lembar setengah, tidak begitu panjang sebetulnya surat Ar-Rahman, namun diulang-ulang satu ayat sama Allah, bukan diulang satu kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 31 kali.
Allah mengulang-ulang ayat yang bunyinya sama, wa in ta'uddu ni'matallah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kenapa kok disebut-sebut sama Allah? Allah ini buat ngingetin kita jangan sampai dustakan nikmat. Kita semua sepakat nggak ada yang mengingkari nikmat, makanya yang disebut dusta bukan ingkar. Bukan Allah mengatakan lalu nikmat dari Allah yang mana lagi yang kamu ingkari, bukan, tapi yang kamu dustakan. Karena semua kita nggak ada yang mengingkari nikmat, yang sering kita ini mendustakan nikmat. Dusta itu artinya menyembunyikan kebenaran. Dusta artinya menyembunyikan kebenaran. Contohnya apa? Ada orang yang diberi nikmat bisa melihat, namun menjadikan penglihatannya ini melihat yang tidak diridhoi oleh Allah, melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Berarti ini namanya mendustakan nikmat. Diberi nikmat bisa berbicara, punya mulut, punya lisan, kedua bibir, bisa bergerak, bisa berbicara, namun tidak digunakan pembicaraan yang baik, tidak digunakan berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, malah digunakan untuk mencaci maki, memaki orang, melaknat, ucapan dusta, sumpah palsu. Berarti ini contoh apa? Bukan orang yang ingkari nikmat, mendustakan nikmat. Diberi kaki, alhamdulillah, kedua kaki bisa bergerak, namun tidak digunakan ke tempat musola, misalnya masjid, majlis, tempat-tempat yang baik, ke sekolah, digunakan untuk mendatangi tempat-tempat maksiat. Maka inilah contoh orang yang mendustakan nikmat. Mudah-mudahan kita ini digolongkan orang-orang yang tidak mendustakan nikmat, tidak digolongkan orang-orang yang kufur nikmat. Sebaliknya dijadikan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Saya mau tanya, orang yang mensyukuri nikmat jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Lebih banyak yang syukur nikmat atau yang kufur nikmat? Lebih banyak orang yang kufur nikmat. Yang syukur nikmat jumlahnya sedikit. Kata siapa? Allah langsung yang berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Tapi yang sedikit ini yang memiliki hubungan khusus dengan Allah, yang jumlahnya sedikit ini yang mendapat rahmat Allah, yang jumlahnya sedikit ini yang betul-betul mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang mensyukuri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan apa nih sekarang? Bulan apa? Ini dari sekian banyak siswa-siswi nggak ada satupun yang menjawab bulan Safar. Semua menjawabnya Agustus. Ya emang bulan Agustus, tapi Hijriyah penting juga untuk kita ingat. Bulan apa bulan Hijriyahnya? Bulan Safar. Kita nih udah di hampir penghujung Safar. Habis bulan Safar bulan apa? Habis bulan Safar bulan Rabiul Awal. Habis Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan biasa apa bulan yang mulia? Sebab apa kok mulia? Karena hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari dulu bulan Rabiul Awal mulia? Enggak. Apakah hari Senin hari yang mulia dari dulu? Enggak. Menjadi mulia bulan Rajab, bulan Muharram,
Rabiul Awal tidak dimuliakan, dipandang sebelah mata oleh bangsa jahiliyah. Tapi ketika Rasulullah lahir, yang tadinya bulan yang biasa-biasa saja, ini menjadi bulan yang mulia. Hari Senin sama, hari yang biasa dulu. Tapi setelah Rasulullah lahir menjadi hari yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semuanya dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya hari Senin menjadi mulia, hari lahirnya Rasulullah. Kota Mekah kota termulia, kota kelahiran Rasulullah. Rabiul Awal bulan yang mulia karena bulan kelahiran Rasulullah. Sahabat Nabi semua dimuliakan Allah karena mereka bersahabat dengan Rasulullah. Kita nih umat Nabi Muhammad, umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Kita punya nabi yang mulia, otomatis umatnya umat yang mulia. Umat nabi-nabi terdahulu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, jumlah mereka banyak, umur mereka panjang-panjang. Kita ini umur umat Nabi Muhammad umur paling pendek 60 sampai 70 tahun pada umumnya. Tapi kalau ditanya penghuni surga paling banyak, penghuni surga paling banyak tahu? Mereka golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati mi'ata wa ishruna sofa. Itu nanti di surga terdiri dari 120 baris. Penghuni surga jumlahnya nggak ada yang tahu. Allahu a'lam jumlahnya berapa, yang tahu Allah dan Rasulnya. Tapi dari sekian banyak jumlah penghuni surga itu ada 120 baris. Kata Nabi, famin ummati famanuna sofa, golongan umatku itu 80 baris. Banyak apa dikit 80? Kalau 120 baris, 80 baris untuk umat Nabi Muhammad, sisa berapa baris lagi? Sisa 40. 40 ini untuk umat nabi-nabi yang lain. 40 untuk umat nabi-nabi yang lain. 80 khusus ditempatkan umat Nabi Muhammad berada di dalamnya. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini, kita semua, para dewan guru, staf karyawan, orang-orang yang terlibat di pembangunan sekolah ini, ketua yayasan, wakil, siswa-siswi, kita semua mudah-mudahan bagian dari 80 baris penghuni surga yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jadi nih, hitungan hari ke depan kita masuk Rabiul Awal, bulan yang paling mulia. Harus ada persiapan dari sekarang. Harus ada persiapan dari sekarang. Kita ini kalau mau mempersiapkan sesuatu, jangan tunggu mulai. Sebelum mulai harus kita siapkan. Minggu depan ujian. Belajarnya dari kapan? Dari sekarang, dari sebelumnya, persiapan. Atlet olahraga yang ikut ke lomba, ikut kejuaraan, mesti ada latihan, persiapan dari sebelumnya. Berarti persiapan kita sama, menyambut Rabiul Awal. Jangan nunggu ntar masuk Rabiul Awal baru ada persiapan, dari sekarang. Rabiul Awal belum masuk, dari sekarang harus sudah ada persiapan. Apa sih yang kita siapin? Oh, berapa hari lagi Rabiul Awal nih? Apa ya persiapan? Persiapannya antara lain, sedikit kita luangkan waktu. Sehari mau 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, baca kisah kehidupan Nabi Muhammad. Kitab-kitab banyak dijual di toko buku, atau mungkin kita bisa cari di online. Ada yang bahasa Arab, ada yang sudah diterjemahkan. Kisah kehidupan Nabi Muhammad
yang nggak punya kita beli, yang udah punya di rumah kita baca. Dari sebelum Nabi lahir, dari ketika Nabi lahir, hidupnya Nabi, setelah wafatnya Nabi, kita baca. Buat apa? Biar kita tambah kenal sama Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal sama Nabi, makanya kita sayang sama Nabi. Tapi kalau kita kenalnya hanya sekedar, berarti sayangnya kepada Nabi juga hanya sekedar. Kalau kita baca semua, kita kuasai kehidupan Nabi, benar-benar kenal, otomatis timbul nanti rasa benar-benar sayang, benar-benar cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca kisah kehidupan Rasulullah. Apakah cukup? Enggak. Tambahin sholawat. Nih apalagi di hari Jumat nih. Nabi berpesan, aktsirus sholata alayya fi lailatul gharra wal yaumul azhar. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku malam Jumat dan di hari Jumat. Banyakin solawat malam Jumat, hari Jumat. Apalagi ntar masuk Rabiul Awal, lebih ditambah lagi jumlah solawatnya. Itu persiapan. Termasuk apalagi persiapan? Persiapan lain untuk menyambut Rabiul Awal, kita kerjain hal-hal yang buat Nabi senang. Kita tinggalin hal-hal yang membuat Nabi kecewa kalau kita kerjain. Insya Allah semuanya sih tahu, nggak perlu ditanya lagi. Bin apa aja ya Bin yang bikin senang Nabi? Bin apa aja ya Bin yang bikin kecewa Nabi? Sebetulnya rata-rata diantara kita semua pada tahu. Yang bikin senang Nabi kalau kita bakti sama orang tua. Yang bikin senang Nabi kalau kita sholat di awal waktu. Bikin senang Nabi kalau kita sholat berjamaah. Bikin senang Nabi kalau kita ninggalin dosa, ninggalin maksiat. Bikin senang Nabi baca Quran. Bikin senang Nabi sholawat, berzikir. Bikin senang Nabi hadir di majlis-majlis ilmu. Yang bikin Nabi kecewa kalau kita ninggalin sholat. Yang bikin Nabi kecewa kalau durhaka sama orang tua. Yang bikin Nabi kecewa kalau kita nggak baca Al-Quran. Bikin Nabi kecewa kalau kita males hadir di pengajian. Yang bikin Nabi kecewa kalau kita kurang perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membedain. Makanya yuk kita kerjain deh hal-hal yang bikin Nabi senang sama kita. Kita bawa Nabi Muhammad selalu anggap berada di samping kita. Kita kalau lagi jalan anggap Nabi Muhammad di samping kita. Kita lagi di tempat tidur, lagi mau tidur, anggap Nabi Muhammad sedang nginep di rumah kita. Ini saya mau tanya nih sama yang ada di sini. Sebelum tidur pada megang handphone nggak? Pada megang handphone apa pada megang tasbih? Pada megang handphone. Sebelum tidur pada baca doa, sholawat, sampai update status, sampai scroll story orang. Tapi saya yakin insya Allah siswa-siswi sini baca doa, baca zikir, baca ayat kursi sebelum tidurnya insya Allah. Kita anggap sebelum tidur kita lagi buka handphone, Nabi Muhammad ada di samping kita. Terus Nabi nanya sama kita, itu yang kamu pegang di dalamnya isinya apa aja? Yang sering kamu buka foto, video apa? Kira-kira apa jawaban kita gimana? Hah? Kalau Nabi nanya begitu, jawaban kita gimana ke Nabi? Kalau kita nyimpen foto, video yang nggak pantas, kalau kita pernah ngeliat video, foto yang nggak pantas, kira-kira gimana kalau di samping kita Nabi? Kita muliakan Nabi.
Kita gemeter kalau Nabi Muhammad di samping kita nanya begitu, bingung ngejawabnya apa. Makanya kalau kepengen kita ini dianggap benar-benar cinta sama Nabi, ya itu tadi, kerjain yang bikin Nabi girang, jauhin yang bikin Nabi kecewa. Anggap Nabi selalu berada di samping kita. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mikir-mikir dulu. Saya mau begini, aduh gak enak nih, ada Nabi. Saya mau begini, oh iya Nabi senang, kerjain Oh kalau saya begini Nabi girang nih, gembira, kerjain Oh Nabi bakalan marah nih, tinggalin. Itu persiapan yang harus kita persiapkan. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Cinta sama Nabi dikumpulin sama Nabi, cinta sama wali, cinta sama orang-orang soleh dikumpulkan dengan mereka. Tapi cinta dengan orang-orang yang keimanannya tidak jelas, bahkan sama sekali tidak beriman, khawatir waliyadzubillah dikumpulkan juga bersama-sama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin hari semakin dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakti sama orang tua, patuh sama guru, tingkatkan belajarnya. Jadilah orang-orang yang bisa ngasih manfaat kepada orang. Belajar yang tekun, belajar yang rajin, biar kita dapat ilmu yang bermanfaat, biar nanti kita bisa ngasih manfaat ke orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa ngasih manfaat ke orang lain, sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan kelak kita dijadikan orang-orang yang bisa ngasih manfaat, sebagaimana guru-guru kita selama ini alhamdulillah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Kita doain biar guru-guru kita ini Allah beri perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat mereka setinggi-tingginya, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama di tempat ini, di dunia kumpul bareng, mudah-mudahan di akhirat di surga kumpul bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Allah yarham jam'ana bi fadlih wa la yu'amilna bi juz'i adlih bi barakatil hadi khitam ruslih Ahmad imamil muttaqin al abrar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.